Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas saham batubara sejuta umat ya, yang sangat kontroversi. Teman-teman mungkin ada beberapa yang udah tahu ya, ini saham di request oleh teman-teman kita. Dan mereka ini transaksi sahamnya sehari itu bisa sampai 1 triliun. Gila banget ya, mirip-mirip BCA ada ini. Cuman memang harga sahamnya, market capnya masih kalah dengan BCA. Kita akan bahas Bumi Resource Tbk dengan kode emiten seperti namanya BUMI atau kita panggil Bumi. Ini perusahaan batubara lagi mendapatkan cuan yang cukup banyak dari kenaikan harga batubara ya. Ibaratkan timing sekarang memang lebih tepat untuk Bumi sih, karena mereka merupakan produsen batubara terbesar di Indonesia loh. Karena mereka ini sering mengakuisisi batubara yang ada di Indonesia. Ya, seperti apa sejarahnya? Yuk mari kita lihat. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Lengkap banget di sini. Jadi mereka 1973 ya didirikan dengan nama PT Bumi Modern, bergerak di bidang industri perhotelan dan pariwisata. Yep, nggak salah. Jadi mereka ini sebelum tahun 98 mereka itu bergerak di bidang hotel dan pariwisata. Ya, lalu kita lanjut. Tahun 90 mereka melakukan IPO. Lalu pada tahun 97, nah bentar lagi nih. Ya, PT Bakri Capital Indonesia mengambil alih 58,15% saham perseroan dari asuransi jiwa bersama Bumi Putra 1912. Lalu tahun 98 akhirnya mereka menjadi bergerak di bidang energi. Ya, yakni minyak, gas alam dan pertambangan. Lalu pada tahun 2000 mereka mengakuisisi saham Gallo Oil sebesar 97,5% ya. Jadi mereka sejak saat itu mulai rajin mengakuisisi dari perusahaan energi gitu ya. 2001 mengakuisisi PT Arutmin Indonesia sebesar 80% ya. Merupakan produsen batubara terbesar keempat di Indonesia. Dan mereka juga mengakuisisi produsen batubara terbesar di Indonesia loh ya. Jadi ya ini sebesar 100% saham PT Kaltim Prima Coal, produsen batubara terbesar di Indonesia setelah mengakuisisi Sangatta Holding dan Kalimantan Coal. Mantap banget ya. Jadi waktu itu mereka sangat agresif sekali. Cuman karena hutang mereka yang besar dengan China ya, jadi akhirnya mereka mengalami hutang yang cukup gede. Bunganya terus berjalan, tapi kalau nggak dibayar itu bisa semakin gede hutangnya. Tahun 2004 mereka mengakuisisi 19,99% saham Arutmin, sehingga yang kemarin ya, yang produsen nomor 4 itu sekarang mereka tambah lagi porsinya sehingga menjadi 99,99%. Lalu pada tahun 2005 berhasil menyelesaikan seluruh proses divestasi saham KPC ya, dan inilah sedikit ketentuan daripada mereka. Lalu pada tahun 2006 mereka melakukan pembelian kembali saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari total saham yang dikeluarkan. Lalu pada tahun 2007 30% kepemilikan Bumi di Arutmin dan KPC dijual kepada Tata Power India ya. Pada bulan Juni dan Oktober diterbitkan dua obligasi konversi senilai total 450 juta US dollar, di mana mengalami kelebihan permintaan 3-4 kali. Jadi mereka menjual sedikit porsi mereka. Lalu tahun 2008 melalui proses yang panjang akhirnya dapat memiliki Herald Resources Australia dengan nilai 552 juta US dollar. Operasi tambang seng, timah dan emas ini berlokasi di Sumatera Utara. Jadi mereka mulai berdiversifikasi ke sektor pertambangan yang lain juga. 2009, nah di sini. Dan ini memiliki bunga 12% cash coupon per tahun dengan IRR sebesar 19%. Di mana seluruh sisanya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo ya. Lalu pada tahun 2010 ya, mereka melakukan transaksi penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau bisa dibilang private placement. Jadi nggak bisa sembarangan orang bisa beli. 2011 melakukan pembayaran. Nah ini masih sanggup bayar nih. Cuman akhirnya hutangnya juga kewalahan untuk dilunasi juga. 2012 mereka melakukan RUPSLB untuk perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Lalu pada tahun 2013 ya, mereka juga sekali lagi memutuskan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan juga sekaligus menyelenggarakan acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun ke-40 gitu. Lalu tahun 2014 ya, mereka melakukan penawaran umum terbatas gitu ya.
Sekali lagi, mereka menambah modal dengan cara seperti ini. Ya, karena memang hutangnya gede banget. 2015, ya sekali lagi menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Gitu ya teman-teman. Jadi karena hutang yang gede, jadi banyak yang harus dilakukan. 2016, rencana restrukturisasi perusahaan meraih 99,8% dukungan kreditur berjamin dan 100% kreditur tidak berjamin ya. Akhirnya menghentikan proses PKPU dan segera meratifikasi kesepakatan yang dicapai. Nah, udah terlihat tuh bagaimana dampak utangnya. 2017 mereka melakukan right issue sekali lagi ya, biar bisa bayar hutang. Lalu tahun 2018 melalui rapat lagi, sekali lagi merubah komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan. Wow, udah 3 kali kalau nggak salah ya. 2019 berhasil menyelesaikan pembayaran secara tunai sebesar 134,7 juta US dollar untuk tranche A, mencatatkan penjualan tertinggi sepanjang sejarah sebesar 87,7 metrik ton untuk batu bara pastinya ya. Lalu tahun 2020, nah perubahan lagi nih. Baik, jadi gitu ya. Lalu ada pelunasan hutang juga. Dan akhirnya pada tahun 2021 sekali lagi perubahan dan juga membayar total sebesar 443,8 juta US dollar atas pokok dan kupon tranche A selama tahun 2021. Ini memang bumi ini terjerat hutang yang cukup gede ya. Jadi untuk prospeknya sih seharusnya untuk tahun ini sih masih oke ya. Mumpung batu bara lagi naik, jadi harus cepat-cepat nih mendapatkan cuan biar nggak lewat masanya. Nanti mereka nggak bisa bayar hutang lagi dong ya. Jadi gitu. Untuk prospeknya tahun ini sih masih oke. Cuman saya belum sarankan masuk bumi juga ya, karena nanti fundamentalnya kita lihat ya, agak kacau sih. Untuk pemegang saham kita lihat di sini ada HSBC Fund. Ini memegang 11% saham perusahaan ya. Dari berita sih. Cuman kita lihat pemegang saham diciduk Polri ya. Baik, ini yang karena itu ya kalau nggak salah pemakaian zat-zat terlarang. Baik, paling kita baca yang tadi aja sih. Saya pernah baca beritanya sih, itu soal tentang ada salah satu anggota keluarga Bakri. Ini dia. Nah, terkait dengan dugaan narkoba. Jadi gitu sih teman-teman. Tapi bukan HSP Bakri, jadi kita lewatkan aja. Selanjutnya untuk pemegang saham masyarakat sebesar 72,98%. Ini udah gede banget ya. Udah nggak bagus itu. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya bagaimana. Dia udah update sampai kuartal kedua. Kita cari dulu bumi. Ini dia. Kita lihat kuartal kedua. Dan ini dia. Kita download dulu. Kita bandingkan dengan yang RTA Business. Untuk mata uang pelaporan daripada bumi ini, dia memakai rupiah, pembulatan satu, perlu kita kali-kali lagi, sangat mempermudah. Selanjutnya laba rugi untuk entitas induk sebesar 463 miliar rupiah. Oke, bentar, ini kok beda ya, 463 miliar. Oke, berarti ini PDF-nya beda dong ya. Ini beneran bumi kan? BSDE. Oh salah teman-teman, sorry. Kita download salah, makanya aneh kok beda. Selanjutnya bumi. Nah, kita download dulu. Ini dia, udah benar ya. Kita cari, dan ini dia. Kita download lagi, langsung kita cek. Untuk mata uang pelaporan dalam bentuk dolar ya. Oke, pembulatan satuan kita kalikan 14.000 palingan nanti. Laba rugi untuk entitas induk sebesar 167 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan sih 2,5 triliun rupiah ya untuk net profitnya. Operating profit lebih kecil, jadi ini kurang bagus sih. PR-nya 4,99 kali. Terdengar enak sih, PR-nya 5 kali ke bawah, tapi kalau kita lihat liquidity-nya sih beda ya. Agak berbahaya. Kita coba cek aset lancarnya seberapa besar.
Aset lancarnya 989 juta US dollar. Tapi liabilitasnya jangka pendek loh, sebesar 2,9 miliar US dollar. Jadi perbedaannya sangat mencolok di sini ya. Hampir 3 kali lipat kayaknya ya. Selanjutnya untuk turnovernya sih liquid banget. 1,82 triliun rupiah ya. Gede banget ya transaksinya. Pergerakan sahamnya seperti ini teman-teman. Yep. Cuma kalau teman-teman tanya, apakah Bumi ini boleh investasi ke sana? Saya nggak saran ya. Bahkan trading pun saya nggak berani. Kalau untuk trading, ada beberapa saham batubara yang saya bisa sarankan ya, seperti GEMS, ABMM yang hari ini menjadi top gainer di watchlist saya. Sayang sih saya nggak masuk, tapi udahlah. Setidaknya saya masih ada masuk Indi yang juga batubara. Itu saya lagi berharap dapat cepat naik. Lalu ada Embab juga batubara, Adro juga batubara, BSSR batubara, Indi batubara, ITMG batubara, PTBA juga batubara. Banyak banget, MCO juga batubara. Seger juga batubara. Kayaknya 60% watchlist saya itu semuanya batubara, karena memang tahun 2022 ini juga masih oke banget ya sektor batubara. Jadi gitu aja pembahasan tentang saham-saham batubara ya. Kalau Bumi ini jangan masuk dulu teman-teman, nggak disarankan. Jadi gitulah pembahasan tentang Bumi, produsen batubara daripada keluarga Bakri. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.